Kelly Oubre Jr. lahir di New Orleans, Louisiana, pada tanggal 9 Desember 1995. Ia merupakan anak dari Kelly Oubre Senior dan Tonya Coleman. Saat usia Oubre masih 3 tahun, ayah dan ibu mereka memutuskan untuk bercerai, dan Oubre pun kemudian hanya tinggal dengan ayahnya. Di masa kecilnya, Oubre dan ayahnya tinggal di Magnolia Public Housing Project, yaitu sebuah tempat tinggal bersama yang bisa dibilang mirip dengan rusun. Oubre belumlah sekaya sekarang saat ia masih kecil. Saat ia masih kecil, ia berkata bahwa ia sering melihat ayahnya harus bekerja 3 pekerjaan sekaligus demi memenuhi kebutuhan keluarga. Olahraga pertama Oubre bukanlah basket. Saat masih kecil, Oubre lebih sering latihan karate di suatu tempat latihan. Pandangan Oubre berpindah ke basket usai ia sering menonton ayahnya bermain basket. Semenjak itu, Oubre pun jadi jatuh cinta terhadap basket dan mulai meninggalkan dunia karate. Saat usianya masih 10 tahun, sebuah musibah melanda Oubre dan ayahnya. Saat itu, sebuah topan besar melanda daerah tempat tinggal mereka. Akibat topan besar ini, rumah susun yang ditinggali Oubre pun hancur, dan mereka pun akhirnya terpaksa harus mengungsi. Akhirnya, karena topan besar tersebut, Oubre dan ayahnya pun mengungsi ke Houston. Oubre dan ayahnya mengalami kehidupan yang berat saat baru pindah. Mereka kesulitan mendapat rumah, dan bahkan pernah beberapa kali harus tidur di dalam mobil mereka. Merasakan hal tersebut, Oubre kecil pun saat itu berjanji kepada dirinya bahwa ia akan berjuang agar ia bisa membawa ayah dan dirinya keluar dari kesulitan ini. Meski mengalami kesulitan dan sudah berpindah tempat tinggal, tapi semangat Oubre dalam bermain basket tidaklah pudar. Oubre pun terus melanjutkan latihan basketnya. Oubre rupanya punya bakat dalam olahraga ini. Ia bahkan sempat dilirik oleh beberapa scout basket area Houston saat ia masih SMP. Saat SMA, Oubre pun masuk ke SMA George Bush. Oubre merupakan pemain yang hebat di SMA-nya. Saat itu, Oubre berhasil membawa SMA George Bush meraih banyak kemenangan dan lolos ke babak playoff. Usai 3 tahun bersekolah di George Bush, pada 2013, Oubre pun pindah ke SMA yang lebih bagus, yaitu SMA Finley Prep. Oubre makin bersinar di sekolah barunya ini. Ia bahkan saat itu berhasil menjadi salah satu pemain SMA terbaik dan terpilih untuk bermain di McDonald's All-American. Oubre tampil cantik di McDonald's All-American. Saat itu, Oubre yang merupakan seorang small forward berbadan tinggi, berhasil mencetak beberapa dang keras. Oubre sendiri menutup pertandingan All-Star anak SMA ini dengan 11 poin, 7 rebound, 2 steal, dan 2 blok. Tim West yang ia bela menang 105-102 atas tim East. Usai melewati masa SMA dengan sukses, pada tahun 2014, Oubre pun berkuliah di University of Kansas. Oubre langsung tampil bagus di musim kuliah pertamanya ini. Meski masih berstatus sebagai freshman, tapi Oubre saat itu langsung berhasil menjadi salah satu pemain terbaik di kampusnya. Pertandingan terbaiknya Oubre di musim kuliah pertamanya ini adalah pada tanggal 12 Maret 2015, tepatnya saat ia berhadapan dengan TCU. Saat itu, Oubre yang bermain selama 34 menit, berhasil mencetak 25 poin, 6 rebounds, 3 steal, dan 2 blok. Tak hanya tampil cantik, University of Kansas yang ia bela juga menang saat itu. Kansas menang atas TCU dengan skor 64-59. Oubre hanya bermain selama 1 musim di level basket kuliahan. Usai musim pertamanya selesai, pada pertengahan 2015, Oubre pun mengikuti draft NBA. Oubre merupakan salah satu pemain terbaik di draft. Akhirnya, pada draft 2015, Oubre pun terpilih di urutan ke-15. Oh iya, ada yang menarik dari momen draft NBA-nya ini. Saat itu, Oubre naik ke panggung dengan sepatu super mewah. Oubre saat itu memakai sepatu duri berkilau yang langsung menjadi perhatian banyak orang. Usai terpilih di NBA Draft, Oubre pun bermain bersama Wizards di Summer League. Oubre tampil mengesankan di Summer League. Sebagai rookie draft tertinggi Wizards musim tersebut, Oubre berhasil menunjukkan offense dan defense yang baik. Hal paling menonjol yang Oubre tunjukkan di Summer League pertamanya ini adalah permainan inside-nya yang bagus. Ya, meski memiliki tubuh yang tidak tebal, tapi Oubre memiliki badan yang kuat dan mampu melakukan penetrasi dengan sangat baik. Oubre sendiri bermain pada 6 pertandingan di Summer League 2015 ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 16,8 poin, 5,6 rebound, dan 1,8 steals per game. Setelah tampil cantik di Summer League, Oubre pun lanjut bermain di musim reguler. Oubre hanya mendapat menit yang sedikit di musim pertamanya ini. Ya,
hal ini wajar saja. Oubre belumlah terlalu matang di musim pertamanya ini. Ia juga saat itu dilatih oleh Randy Whitman, yang mana terkenal sebagai pelatih yang tidak suka memberikan banyak menit bermain kepada rookie. Meski mendapat menit yang sedikit, tapi Oubre tetap berhasil menunjukkan berbagai hal bagus. Ketika diberi menit bermain yang besar, Oubre selalu berhasil mengoleksi poin dan rebound dalam jumlah yang besar. Salah satu contoh dari pernyataan ini adalah pada salah satu pertandingan melawan Brooklyn. Saat itu, Oubre yang dimainkan selama 31 menit berhasil mencetak 12 poin dan 6 rebound. Tak hanya itu, Oubre juga punya persentase field goal yang bagus, yaitu sebesar 71%. Di musim 2016-2017, Wizards pun mendatangkan pelatih baru, yaitu Scott Brooks. Tidak seperti pelatih sebelumnya, Brooks berani memberikan menit bermain yang banyak kepada Oubre. Brooks melihat bahwa Oubre memiliki defense serta speed yang bagus. Oleh sebab itu, Brooks berani memainkan Oubre dalam menit yang banyak. Oubre berhasil membayar kepercayaan pelatihnya dengan baik. Sebagai seorang small forward lincah, Oubre berhasil melakukan defense dengan sangat baik. Tak hanya bisa mendefense dengan baik, Oubre juga sangatlah versatile. Dengan tinggi 201 cm, Oubre mampu mendefense pemain posisi 1-4 dengan sempurna. Di playoff, Oubre tampil semakin baik. Oubre memang mengalami penurunan menit bermain di playoff. Meski begitu, hal tersebut tidak berimbas terlalu banyak kepada statistiknya. Oubre tampil semakin efektif di playoff. Persentase field goal dan 3-poinnya mengalami peningkatan yang cukup besar. Momen paling berkesan dari Oubre di playoff tahun 2017 ini adalah pada Game 3 melawan Boston Celtics. Saat itu, wajah Oubre terkena bahu dari Kelly Olynyk. Tak senang dihajar oleh Olynyk, Oubre pun kemudian maju dan mendorong Olynyk sampai jatuh. Akibat hal ini, Oubre pun saat itu dikeluarkan dari pertandingan, dan ia pun disuspend pada Game 4. Oubre dan kawan-kawan sendiri akhirnya kalah dari Boston Celtics. Mereka saat itu kalah dengan skor tipis, 4-3. Di musim berikutnya, Oubre kembali mengalami perkembangan. Oubre berhasil meningkatkan rataan poinnya menjadi 2 kali lipat. Ia juga berhasil meningkatkan persentase 3-pointsnya. Sayangnya, Oubre tampil kurang konsisten di musim 2017-18 ini. Performa Oubre naik turun seperti gelombang. Di satu hari, ia bisa mencetak 20 poin dengan field goal yang bagus, lalu di hari esok, ia bisa hanya mencetak 2 poin dengan field goal yang buruk. Ya, Oubre tampil kurang konsisten di musim ketiganya ini. Meski tampil kurang konsisten, tapi Oubre tetap berhasil membawa timnya meraih banyak kemenangan, membuat mereka kembali lolos ke playoff. Oubre tampil cukup bagus di playoff. Saat itu, ia berhasil menjadi kontributor yang aktif dari bangku cadangan. Sayangnya, Oubre dan kawan-kawan tidak punya perjalanan yang panjang di playoff tahun 2018 ini. Mereka saat itu harus pulang lebih awal, usai kalah dari Raptors dengan skor 4-2. Usai kalah dari Raptors, Oubre pun lanjut bermain di musim keempatnya, yaitu musim 2018-2019. Oubre mengawali musim 2018-19 ini dengan baik. Saat itu, ia kembali berhasil menunjukkan produksi yang bagus dalam poin dan rebound. Musim 2018-2019 ini rupanya merupakan musim terakhir Oubre dengan Wizards. Pada Desember 2018, Oubre pun di-trade ke Phoenix Suns. Oubre sendiri mengaku tidak menyangka bahwa ia akan di-trade. Ia mengatakan bahwa ia sangatlah kaget. Meski begitu, Oubre tetap ikhlas dan memilih untuk terus maju menatap masa depan. Oubre tampil semakin bagus di Suns. Di sana, ia berhasil meningkatkan berbagai rataannya, mulai dari poin, rebound, assist, steals, dan masih banyak lagi. Sayangnya, Oubre tidak bisa mengakhiri musim 2018-19 ini dengan baik. Pada 21 Maret 2019, Oubre mengalami cedera pada jempolnya, dan akibat cedera ini, ia pun harus menjalani operasi dan mengakhiri musim lebih awal. Musim 2019-2020 merupakan musim terbaik Oubre di NBA. Pada musim kelimanya ini, Oubre sudah menjadi seorang pemain starter. Ya, di musim-musim sebelumnya, Oubre selalu menjadi pemain six man. Dan di musim Suns keduanya ini, Oubre pun akhirnya menjadi pemain utama dari suatu tim. Oubre merupakan pemain terbaik ketiga Suns di musim 2019-2020 ini. Hustle, defense, serta semangatnya membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik Suns. Sayangnya, sama seperti musim lalu, Oubre tidak bisa mengakhiri musim 2019-2020 ini dengan baik. Pada Februari 2020, Oubre mengalami cedera lutut, dan akibat hal ini, Oubre pun harus menjalani operasi dan mengakhiri musim 2019-2020 lebih awal.
Musim 2019-2020 rupanya merupakan musim terakhir Oubre dengan Suns. Pada November 2020, Oubre pun di-trade ke Oklahoma City Thunder. Baru beberapa hari di Thunder, Oubre pun di-trade lagi. Kali ini, ia di-trade ke tim asal San Francisco, Golden State Warriors. Oubre mengawali karirnya di Warriors dengan buruk. Pada 12 game pertamanya, Oubre hanya mampu mencatatkan 11 poin per game dengan field goal percentage yang hanya sebesar 35%. Saking buruknya performanya, Stephen Curry bahkan sempat terlihat beberapa kali kesal karena penampilan buruk dari Oubre. Untungnya, Oubre berhasil bangkit dari keterpurukan ini. Di game-game selanjutnya, Oubre berhasil meningkatkan produksi serta persentasenya. Oubre bahkan sempat mencetak 40 poin pada suatu pertandingan di musim tersebut. 40 poin tersebut merupakan karir high Oubre di NBA. Overall, musim 2020-2021 ini berjalan cukup baik bagi Oubre. Ia memang tidak tampil sebagus musim lalu. Meski begitu, ia tetaplah tampil bagus. Usai musim 2020-21, kontrak Oubre dengan Warriors pun resmi selesai. Usai kontraknya habis, pada 6 Agustus 2021, Oubre pun bergabung dengan tim lain, yaitu Charlotte Hornets. Oubre sendiri pindah ke Hornets karena ia merasa sudah tidak cocok lagi dengan Warriors. Ia mengatakan bahwa ia kurang cocok dengan pola Steve Kerr, sehingga ia pun akhirnya tidak memperpanjang kontraknya dengan Warriors. Di Hornets nanti, Oubre akan bermain bersama LaMelo Ball, Terry Rozier, dan Gordon Hayward. Di sana, ia akan berperan sebagai forward gesit yang bertugas untuk mencetak angka. Oubre sendiri masih akan bersama Hornets sampai tahun 2023. Usai 2023, kontraknya dengan Hornets pun habis. Dan setelah itu, entahlah tim mana yang akan ia tuju berikutnya. Baiklah, itulah tadi biografi dari Kelly Oubre Jr., aka Tsunami Papi. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.